Kembali di Talk 2 News, pemirsa, kalau kita bicara di beberapa daerah seperti di Banten dan juga Trenggalek, demam berdarah ini sudah memakan korban. Dan untuk itu ada baiknya kita selaku warga Indonesia juga bisa mengurangi atau membantu mengurangi terkait dengan penyebaran virus demam berdarah ini sendiri. Pemerintah telah mencandangkan program 3M. Pertama, menguras tempat penampungan air sekurang-kurangnya seminggu sekali. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Selain program 3M, kita juga dapat menabur racun pembasmi jentik. Dan yang terakhir, lakukan pengasapan atau fogging selama 2 minggu sekali. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, sementara di Brebes, Jawa Tengah, pemirsa, tercatat ada 56 penderita DBD yang tengah dirawat dan 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Selain itu juga kondisi ini membuat pihak Dinas Kesehatan setempat melakukan upaya terobosan. Salah satunya adalah dengan melibatkan siswa-siswa SD dan juga madrasah di wilayah endemis untuk membantu menjadi pemantau keberadaan jentik nyamuk di lingkungannya. Ya, inilah para peran serta dari para siswa SD dan juga madrasah yang turut membantu menjadi pemantau begitu terkait dengan keberadaan jentik nyamuk di lingkungannya. Para siswa ini diharapkan juga bisa memberikan laporan kepada pihak sekolah kalau memang menemukan jentik-jentik nyamuk di daerah sekitarnya. Dan kalau dilihat jentik-jentik nyamuk yang sudah cukup banyak, maka laporan tersebut bisa langsung ditindaklanjuti oleh pihak Dinas Kesehatan setempat. Sementara di Jakarta, pemirsa, kegiatan pemberantasan sarang nyamuk juga terus digalakan seperti yang terjadi di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Para jumantik atau juru pemantau jentik ini yang merupakan petugas gabungan dari camat, lurah, serta relawan turun langsung ke rumah warga. Mereka pun memberikan bubuk abate dan fogging serta mensosialisasikan pentingnya gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Nggak ada jentiknya. Ya, kita kembali akan lanjutkan perbincangan ini, pemirsa, di dalam tema kita waspada demam berdarah. Saya sudah kedatangan satu lagi narasumber saya pada malam hari ini, Mbak Tika Bisono. Selamat malam, Mbak Tika. Selamat malam. Malam hari ini bukan sebagai psikolog ya, Mbak Tika ya? Itu juga. Oh, itu juga boleh katanya. Kita mengundang tapi lebih ingin tahu sebenarnya Mbak Tika ini juga punya pengalaman terkait dengan demam berdarah. Pada waktu itu tahun berapa Mbak Tika kehilangan putri 2007. ya? 2007. Boleh disampaikan kepada pemirsa apa yang menyebabkan sehingga putri tercinta juga harus akhirnya meninggal terkait dengan demam berdarah ini sendiri? Iya, zaman itu kan para dokter sendiri itu belum ngeh ya bahwa penyakit-penyakit tropis itu bisa menjadi outbreak atau virus yang masif dan membahayakan. Ini pengakuan dari para dokter sendiri pada saat itu, karena penanganan terhadap banyak pasien yang meninggal itu juga dokter tuh juga belum penanganan yang DBD yang yang bisa kemudian cepat pengentalan darah, cepat kena batang otak, belum sampai sejauh itu. Jadi waktu itu sampai ratusan dan banyak sekali di semua daerah. Itu gara-gara itu. Jadi kebetulan kita sekeluarga juga kena gitu ya. Tapi para pembantu, para saudara yang tinggal di rumah nggak ada yang kena. Ya, jadi di sini pelajarannya adalah kita semua kena di luar, sekolah, di kantor, di studio, di semua. Masuk studio TV lo ya, ini juga harus dicek nih. Ya. Karena kalau di rumah juga nggak terlalu baik, pasti orang rumah juga kena. Gitu. Betul. Ya, jadi saya ngeceknya orang rumah ternyata baik-baik aja. Kami yang di luar yang kena. Ya, jadi pada saat itu cepat sekali sih memang. Jadi dari radang tenggorokan awalnya, kemudian
Tapi dokternya kan masih cuek gitu kan, meradang. Jadi di benak mereka nggak ada kalau panas masuknya lewat apapun, hati-hati karena kemungkinan DBD. Nah harusnya pola pikirnya seperti itu. Ya. Jadi pada saat itu pola pikir itu nggak sampai awas jangan sampai DBD mematikan, nggak gitu. Pola pikir seperti itu baru ada di para dokter zaman itu ya. Itu kalau udah kena shock syndrome si pasien baru wah gitu. Tapi pada saat baru kena perawatan nggak sampai sejauh itu. Tapi dari Mbak Tika dan keluarga sendiri apakah juga sudah melihat adanya tanda-tanda bahwa Putri ini juga terkena penyakit DBD begitu? Loh, dari hari pertama bawa ke dokter radang tenggorokannya saya yang nanya, dok ada kemungkinan nggak ini DBD? Kalau ada masuk aja sekarang, gitu kan? Opname aja sekarang, gitu ya. Oh enggak, lihat hari ketiga, gitu ya. Padahal itu sudah endemi pada saat itu udah bergelimpangan yang meninggal udah banyak banget. Tapi masih dianggap radang tenggorokan. Ya. Dan apalagi pada saat itu antibiotika cuma sekali sehari. Saya bilang dok, anak-anak kan biasanya 3 kali gitu ya, bahkan ada yang 4 dan itu puyer. Ini kok cuma sekali sih? Ini dosisnya. Saya udah rada curiga karena nggak mungkin baru 8 tahun kok udah yang dikasih model seperti itu. Tapi toh nurut ya, nggak ngelawan gitu. Hari kedua saya udah nggak tahan, balik lagi ke sana, ini nggak jalan nih gitu obat ini. Artinya Putri tidak dirawat ya pada saat itu ya? Nggak langsung di rumah ya. Kan. Pada saat hari kedua saya bawa lagi, nggak, saya pengen dia masuk. Atau cek darah. Oh belum masuk sih, cek darah. Cek darah. Jadi saya nggak nunggu hari ketiga, hari keempat enggak. Karena musimnya sedang DBD. Ya, jadi mindset saya ini DBD gitu ya. Dan benar pas cek darah DBD betul. Ngapain sih gampangin gitu loh. Ya. Jadi problem di Indonesia itu mindset ya kan. Ya, mindsetnya itu kalau dari Kemenkes nih banyak Kemenkes tunggu banyak yang mati baru KLB itu ya. Kan gak gitu harusnya. Ya. Ini penyakit-penyakit kayak gini tiap tahun loh Indonesia itu. Betul. Ya. Tapi kan jangan gitu dong, pola mindsetnya harus lebih maju, lebih advance ya. Lebih banyak terobosan yang harusnya itu H-1 season ya, misalnya ini pancaroba. Ya berbulan-bulan sebelum pancaroba udah harusnya kampanye. Misalnya, sudah di warning ya, begitu ya. Kerjasama dengan media. Jangan pas kejadian tuh buat apa gitu ya. Tapi memang Indonesia selalu begitu ya gitu ya. Kalau saya perhatikan, saya kalau dijadiin narasumber pasti ngoreksi itu judulnya. Aduh, gitu ya. Dan selalu sudah status terlambat gitu ya. Dan toh kita pernah kok bertahun-tahun kita ngalamin kayak gini. Baik, Mbak Tika kalau boleh saya lebih mendekat lagi sampai akhirnya dinyatakan ini berbahaya begitu tingkat DBD-nya, bahkan putri Anda juga sampai meninggal dunia begitu ya. Apakah memang ini karena terlambat diketahui atau terlambat penanganan di rumah sakit pada saat itu? Kalau diketahui enggak ya, kita semua tahu kok penyakit apa aja sih yang biasa dialami Indonesia. Dan mungkin negara-negara tropis yang lain ya, yang ada di dekat Katulistiwa deh ya. Itu kan ada ciri khas penyakit-penyakit ada ya. Tapi pola perilaku dan pola pikir manusianya menurut saya yang enggak sinkron dengan bahayanya virus atau bahayanya bakteri atau bahayanya penyakit. Enggak sinkron ya. Jadi selalu nanti nanti ini belum nantinya kelamaan. Makanya waktu saya ditanya apa sih masalah bangsa ini, pembuat kebijakan gitu loh ya. Kalau kebijakannya harus lebih cepat mengantisipasi kan para pelaku kesehatan, dokter dan sebagainya kan juga akan lebih cepat bersiap-siap. Dan sudah gitu tahu apa yang harus dilakukan gitu sebenarnya ya. Ya itu insya Allah sih. Oke, Mbak Tika saya potong terlebih dahulu, saya ke Dokter Eni. Dok, kalau memang banyak kasus yang sampai dinyatakan meninggal begitu ya para pasien ini sendiri. Kembali pertanyaan saya seperti yang saya sampaikan kepada Mbak Tika, apakah memang ini karena terlambat penanganan dari si petugas kesehatan sendiri atau memang dari masyarakat sendiri yang memang kurang peduli untuk mengetahui bahwa memang DBD ini adalah salah satu penyakit mematikan? Ya, jadi ada 2 hal. Yang pertama, untuk demam berdarah, protein MS1 yang tadi saya katakan itu baru bisa dicek kurang lebih mungkin sekitar 3-4 tahun terakhir.
Jadi ini termasuk benda baru dan kita sangat beruntung sekali punya ini karena kita bisa mendeteksi bahkan orang yang nggak ada keluhan apapun, kalau tetangganya punya demam berdarah, sakit, dia bisa cek dan dia bisa positif. Karena saya katakan tadi ada yang namanya masa inkubasi. Jadi saat virus masuk tapi belum ada gejala, tapi protein NS1-nya ini udah ada positif. Orangnya belum ada sakit apapun. 5 sampai 7 hari Mbak biasanya. Jadi sekitar 5 sampai 7 hari masuk virusnya di dalam badan tanpa gejala apapun, tidak menimbulkan demam, sakit kepala, orangnya masih bisa olahraga dan aktivitas normal, sampai di titik tertentu attack dia kemudian sakit. Nah, itu dari satu hal. Jadi kita beruntung ada NS1. Kalau zaman dulu sekitar 5 tahun ke belakang sebelumnya, kita hanya bisa cek serologi dan ini antibody base, IgG dan IgM dengue, dan ini hanya akan positif setelah hari kelima paling cepat. Kelima apa? Kelima setelah ada gejala, means 12 hari udah sakit, 12 hari sudah ada virus di badan. Itu mungkin yang dialami oleh Putri Mbak Tika juga gitu ya. Tapi teknologi kedokteran itu baru bisa mendeteksi NS1 itu sekitar 5 tahun terakhir. Jadi saya potong terlebih dahulu. Untuk mengetahui ini sendiri, apakah memang seluruh wilayah atau seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia ini sudah bisa untuk mendeteksi itu? Di lab swasta bisa Mbak dicek. Bagaimana dengan mereka-mereka yang di daerah Mbak, seperti di Jawa Tengah, di Jawa Timur, kalau di daerah atau mungkin di luar Pulau Jawa sendiri? Bisa, bisa. Ini bukan benda baru. Saya yakin bisa dicek. Dan untuk mengirim dengan alat kirim darah dikirim itu bisa loh. Pagi dikirim, sore udah ada hasil bisa. Dari saya pernah dinas di pulau lain di ini, tiap hari saya bisa pulang pergi dan bisa kirim hasil one day result ada. Artinya orang tua, keluarga atau siapapun itu begitu ya harus terlebih dahulu pertama adalah meminta itu terlebih dahulu begitu ya. Jadi dicek. Pertama masalah gini Mbak Tika repotnya di daerah tropis ini kalau orang datang dengan demam dewasa nih ya saya akut, saya bisa sebutkan 15 kemungkinan penyakitnya. Jadi kita nggak bisa in a sudden dokter katakan oke, bapak malaria, ibu demam berdarah, anda typhoid, nggak bisa. Banyak sekali kemungkinannya. Demam, trombosit turun, ada gejala perut. Saya bisa sebutkan 10 diagnosis yang hipotesis karena dokter kayak detektif. Dia harus tanya dulu nih, periksa dulu, kemudian sampai pada satu kesimpulan. Karena tidak bisa ditentukan oleh lab. Lab punya keterbatasan. Kalau dasarnya antibody atau serologi, maka dia baru positif setelah hari kelima ketujuh gejala muncul. Orangnya datang di hari ketiga, means kita masih tunggu 4 hari lagi kan untuk kemudian secara pasti bilang ini apa. Jadi ada challenge-nya memang. Nah, terkait dengan kasus-kasus yang berat itu sangat tergantung pada orang yang terkena. Kasus berat banyak terjadi pada anak. Betul. Jelas. Jadi kalau WHO sejak 4-5 tahun ke belakang itu warning demam berdarah pada anak-anak. Karena anak-anak sering nggak kelihatan gejalanya, mereka masih bisa lari-lari, masih bisa main, gitu masih bisa minum es krim segala macam. Toto sebenarnya udah nggak kencing tuh seharian. Baik. Ini adalah salah satu yang memang harus diwaspadai kalau kita bicara soal apa yang harus kita lakukan nih sebenarnya di rumah. Tadi di awal kita sudah menyampaikan ada 3M, tapi selain itu ada juga hal-hal lain begitu ya harus dilakukan begitu ya, Dr. Widya Stuti. Mungkin Mbak Tika juga sudah melakukannya begitu semakin ke sini karena sudah ada pengalaman sebelumnya. Boleh, saya tambahin tadi kan Mbak Tika bilang yang di luar rumah kena, yang di rumah nggak ada yang kena. Memang ini moskitonya urban. Urban mosquito artinya dia menggigit itu daytime, jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Jadi kalau sakit di rumah mungkin kenanya bukan di rumah, entah di sekolah, entah di kantor atau yang lain. Di rumah sehat semua ya, berarti nggak ada nyamuk di rumah, bagus. Berarti bukan di rumah berarti ya. Di rumah terjaga, tapi di lingkungan lain, di sekolah kita nggak bisa pastikan Mbak. Karena itu yang mungkin harus kita lihat dan kita harus waspadai begitu ya. Saya tambahkan sedikit seperti tadi Dokter Eni sampaikan bahwa benar kita mengajarkannya adalah 7 tatanan yang harus kita pantau. Tatanan pemukiman di rumah, tatanan sekolah di sekolah, perkantoran, tempat-tempat olahraga, tempat-tempat umum. Jadi ada 7 tatanan yang harus kita pantau. Jadi bukan hanya terfokus pada rumah. Kemudian itu ada sifatnya cross notifikasi. Jadi pada saat seorang anak sakit positif ditemukan jentik nyamuknya, kita harus cari apakah itu tuh tempat perindukannya itu di rumah atau di sekolah. Nah nanti foggingnya atau pengasapannya tepat, bukan hanya asal yang di fogging rumah semua, bukan. Mungkin kalau yang positifnya nggak di rumah, ya ngapain di fogging di rumah? Yang di fogging adalah di sekolahnya. Artinya itu juga yang harus dilihat begitu ya, harus dilakukan. Nah, itu yang kami lakukan Mbak. Jadi kita punya sistem kewaspadaan dini di mana sejak tahun 2004 Mbak Tika.
semua rumah sakit di DKI Jakarta sudah bekerjasama melaporkan semua kasus demam berdarah. Secara waktu itu masih fake ya, zaman tahun 2004 masih fake. Sekarang sudah langsung rekam medisnya rumah sakit sudah langsung bisa online dan kami langsung membaca. Oke, sudah langsung bisa diketahui gitu ya dok ya? Katakanlah saya yang sakit nih, saya dirawat di RSCM katakanlah. Langsung nama saya akan muncul, dimasukkan oleh tim rekam medisnya dan terbaca oleh teman saya di puskesmas, tim dinas. Enggak semua orang sih, tapi orang-orang tertentu yang kita kasih passwordnya, aksesnya. Ini baru di DKI ya. Nah, belum se-Indonesia ya. Iya. Artinya ini masih terobosan baru yang mungkin sudah bisa memberikan sinyal positif begitu ya. Setelah ketahuan bahwa saya yang sakit tinggalnya katakanlah saya di Tanah Abang, langsung teman kami yang di Puskesmas Tanah Abang turun melakukan investigasi ke rumah alamat itu. Kalau di situ ternyata jentiknya nggak ketemu, oh mungkin dia di sekolah. Cross-sertifikasi ke sekolah periksa jentik. Baik, ibu-ibu saya harus potong terlebih dahulu. Kita harus break. Dr. Eni, Dr. Widya Stuti dan juga Mbak Tika. Kita akan kembali pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Talk to iNews.